Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang beranggotakan saya Hanati Astuti NPM 17103011059 dan rekan saya Diana Nafisa Septiani NPM 17103011103. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Strategi Bimbingan Belajar Terhadap Anak-anak Sekolah di Tengah Pandemi COVID-19, seperti itu. Nah, penelitian ini dikarenakan sejak awal Maret 2020 ada virus baru yang bernama Corona mulai melanda Indonesia, sehingga banyak warga Indonesia menjadi khawatir akan hal tersebut begitu. Dikutip dari Alo Dokter, virus corona merupakan virus yang membahayakan bagi tubuh. Hal tersebut dikarenakan virus ini dapat menyerang sistem pernafasan dari gangguan ringan sampai menyebabkan kematian, seperti itu. Sampai akhirnya pada bulan April 2020 mulai diterapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, kebijakan PSBB diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Nah, salah satu bentuk penerapan dalam bidang pendidikan itu dilakukannya BDR atau belajar dari rumah. Pembelajaran BDR ini dilaksanakan dengan sistem jarak jauh. Kegiatan belajar yang sebelumnya ada corona ini dilaksanakan secara langsung, tapi karena adanya virus corona ini, pandemi COVID-19 begitu, yang semakin mengkhawatirkan membuat kegiatan sekolah harus dilaksanakan dari rumah. Kemudian di tempat kami melaksanakan KKN tematik, yakni di Kelurahan Potro Bangsan dan juga Kedung Sari, tempat kami melaksanakan KKN begitu, para siswa tidak mudah beradaptasi dengan pembelajaran BDR. Hal tersebut membuat para orang tua menjadi kebingungan mengatasi kesulitan belajar yang dialami anak-anak mereka. Para orang tua juga tidak bisa selalu mendampingi anaknya belajar karena mereka harus bekerja di luar rumah. Memang ada sebagian orang tua yang bisa bekerja dari rumah gitu ya, work from home. Tetapi tidak semua pekerjaan dapat dilaksanakan dari rumah. Ada beberapa pekerjaan yang harus dilaksanakan di luar rumah, seperti buruh pabrik, tenaga kesehatan gitu dan sebagainya. Nah, dari permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi bimbingan belajar kepada para siswa yang dilakukan secara luring dan daring. Nah, bimbingan belajar luring dilaksanakan secara privat ke rumah siswa begitu, sedangkan daring menggunakan media sosial WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Karena banyak dari mereka yang memiliki WhatsApp gitu, jadi lebih mudah digunakan dan banyak dimiliki. Bimbingan belajar yang kami selenggarakan itu dilakukan untuk membantu para siswa dalam mengerjakan tugas sekolah yang belum mereka pahami, tetapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, tutup mulut saat batuk, jaga jarak, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya ada metode. Nah, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilanjutkan dengan teknik catatan lapangan dan foto. Metode wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai pihak yang terkait seperti pihak kelurahan, pihak ketua RT dan RW gitu. Teknik catatan lapangan dilakukan dengan cara mencatat hasil informasi yang sebenarnya, kemudian dilengkapi dengan berbagai foto sebagai dokumentasi dalam penelitian ini. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan.
Hasil dari penelitian ini adalah adanya strategi bimbingan belajar luring dan daring yang kami selenggarakan untuk membantu kesulitan belajar para siswa di lokasi pelaksanaan KKN tematik, yakni Kelurahan Putra Bangsan dan Kelurahan Kedung Sari. Nah, bimbingan belajar luring yang kami laksanakan tepatnya berlokasi di RT 6 RW 3 Kelurahan Putra Bangsan. Kemudian, untuk bimbingan belajar secara daring berlokasi di RT 6 RW 7 Kelurahan Kedung Sari. Nah, jumlah siswa yang mengikuti bimbingan belajar secara luring sebanyak 28 anak di Kelurahan Putra Bangsan, sedangkan kegiatan belajar secara daring diikuti oleh 23 anak di Kelurahan Kedung Sari. Nah, bimbingan belajar ini melibatkan beberapa mitra, di antaranya yaitu siswa PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya adalah pelaksanaan KKN tematik. Nah, pada gambar pertama itu merupakan kegiatan bimbingan belajar secara luring, yaitu dilaksanakan secara privat di salah satu rumah siswa. Nah, materi pelajaran yang sedang dipelajari adalah matematika kelas 5 SD. Nah, bimbingan belajar dilaksanakan 4 kali dalam seminggu, dan pada gambar pertama ini dilaksanakan belajar pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus tahun 2020. Nah, anak tersebut bernama Bayu Hermawan. Dia sering mengeluh mengalami kesulitan belajar matematika. Hal ini disebabkan karena pembelajaran daring yang diterapkan di sekolah itu masih menggunakan aplikasi Zoom. Jadi guru belum maksimal dalam melaksanakan atau menjelaskan materi pembelajaran matematika, yaitu materi ajar pecahan. Karena koneksi jaringan yang tidak stabil sehingga membuat siswa sulit memahami mata pelajaran tersebut. Lalu pada gambar kedua adalah serangkaian kegiatan bimbingan belajar secara daring menggunakan aplikasi WhatsApp yang dilaksanakan secara fleksibel dan sewaktu-waktu yang digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, pada gambar tersebut adalah siswa bernama Setia Melinda Saputri. Dia adalah siswa kelas 6 SD yang tinggal di Kelurahan Kedung Sari RT 6 RW 7. Kemudian dia memiliki kesulitan belajar pada mata pelajaran matematika. Nah, dia mengatakan bahwa gurunya itu sering memberikan tugas tetapi belum memberikan penjelasan terlebih dahulu terkait materi ajar, sehingga dia harus belajar sendiri di rumah dan memahami dengan cara membaca buku. Nah, kemudian ia akan bertanya sewaktu-waktu apabila dia belum paham dengan materi pelajaran tersebut. Kemudian Linda itu menanyakan tugas materi pelajaran matematika saat malam hari, saat dia sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, malam itu dia belum paham materi pecahan bilangan, sehingga dia bertanya melalui WhatsApp terkait cara menjawab soal nomor 9 dan nomor 10. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.